Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran program pendidikan kesetaraan paket C PKBM Gandhisena pada mata pelajaran Sosiologi kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai modul 2 yang berkaitan dengan budaya mudik. Unit 2, menguak fakta menemukan bukti. Berikut pembahasannya. Unit 2, menguak fakta, menemukan bukti. Metode merupakan cara kerja yang tercetus atau memiliki sistem memudahkan kita dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan agar tercapai tujuan yang sudah kita tentukan. Sosiologi juga dapat disebut sebagai metode, karena sosiologi dapat memberi kita cara kerja yang sistematis dalam melakukan suatu penelitian sosial, perencanaan sosial, maupun pemecahan masalah sosial, sehingga kita dapat mencapai tujuan. Di dalam metode penelitian sosiologi terdapat dua pendekatan yang digunakan oleh para peneliti sosiologi, yaitu yang pertama metode sosiologi menurut Profesor Dr. Soedjono Sukanto. Dalam sosiologi digunakan dua jenis metode untuk melakukan penelitian. Metode tersebut adalah metode kualitatif yang berupa historis, komparatif, studi kasus, dan metode kuantitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menggunakan cara kerja dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penelitian dan pemaknaan terhadap data yang diperoleh. Metode ini digunakan apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak. Yang pertama ada metode historis. Metode historis adalah metode pengamatan yang menganalisis peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Yang kedua, metode komparatif. Metode komparatif adalah metode pengamatan dengan membandingkan antara bermacam-macam masyarakat serta bidang-bidang untuk memperoleh perbedaan dan persamaan sebagai petunjuk tentang perilaku suatu masyarakat Indonesia pada masa lalu dan masa akan datang. Yang ketiga, metode studi kasus. Metode studi kasus adalah suatu metode pengamatan tentang suatu keadaan, kelompok masyarakat setempat, lembaga-lembaga maupun individu-individu. Alat-alat yang dipergunakan dalam studi kasus adalah yang pertama wawancara atau interview, yang kedua daftar pertanyaan atau kuesioner, yang ketiga partisipan observasi teknik, di mana pengamat ikut serta dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diamati. Selanjutnya ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu metode yang digunakan peneliti dengan mengutamakan bahan-bahan penelitian keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala-gejala yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan skala, indeks, tabel, dan formula tertentu yang cenderung menggunakan uji statistik. Salah satu cara peneliti dalam metode kuantitatif adalah dengan polling. Contoh metode kuantitatif adalah saat peneliti melakukan penghitungan persentase migrasi di Jakarta. Selanjutnya tentang pendekatan kualitatif. Pendekatan ini mengutamakan kualitas data yang diperoleh. Semakin dalam dan lengkap suatu informasi merupakan indikator keberhasilan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini cocok untuk jenis penelitian dengan skala tidak terlalu besar namun memiliki kelapangan waktu.
Metode yang digunakan dalam pendekatan kualitatif antara lain yang pertama metode historis. Penelitian yang analisis datanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa masa lampau untuk mengetahui kejadian saat ini. Yang kedua, metode komparatif. Penelitian dengan membandingkan antara kondisi masyarakat yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan di samping untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kondisi masyarakat yang demikian. Yang ketiga, metode historis komparatif merupakan gabungan antara metode historis dengan metode komparatif. Ada metode case study, menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kelompok masyarakat maupun lembaga-lembaga tertentu untuk mendapatkan garis-garis pokok dari peristiwa-peristiwa itu. Kemudian ada metode survei lapangan, digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung, baik melalui angket, wawancara, atau observasi secara langsung. Ada metode logika berpikir. Metode empiris menyadarkan diri pada keadaan yang nyata didapat dalam masyarakat melalui penelitian, sedang metode rasionalistis mengutamakan pemikiran sehat untuk mencapai pengertian tentang masalah-masalah kemasyarakatan berdasarkan logika berpikir. Metode fungsional bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat. Yang kedua, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini mengutamakan pada kuantitas data meskipun segi kualitas harus tetap dijaga. Data yang berupa angka, terutama statistik, merupakan bahan utama dalam melakukan analisis. Metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif antara lain, yang pertama metode statistik, mengukur gejala-gejala sosial yang tampak secara kuantitatif, kemudian diinterpretasikan ke dalam pemahaman umum. Yang kedua, metode sosiometri, himpunan konsep-konsep dan metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan meneliti hubungan antar manusia dalam masyarakat secara kuantitatif dengan menggunakan skala dan angka. Yang ketiga, metode polling atau jajak pendapat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap hal-hal tertentu dalam jangka waktu yang relatif singkat. Yang keempat, metode sosiologi lain yang ada yang mendasarkan dengan cara berpikir induktif dan deduktif. Yang pertama, metode induktif digunakan untuk menyimpulkan suatu keadaan dari gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk mengumpulkan suatu keadaan dengan gejala umum untuk mendapatkan kaidah yang berlaku secara khusus. Demikian pembahasan mengenai modul 2 unit 2. Kami dari PKBM Gandisena mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.